Tuhan lawat kami, jamah kami melalui firman-Mu. Di dalam kami memperingati kelahiran Tuhan 2000 tahun yang lalu. Kinara lawasana. Biar Natal dan berkat Natal menjadi bagian kami semua. Kinatakan ayat lawasana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kinatakan ayat lawasana. Nanti Bapak Yono pimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Haleluya. Inalamas. Pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa kami. Apa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi orang-orang yang berharap dan bersandar kepadamu. Bapa, kita pada bagian ini Tuhan, hati kami pengucapan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa di surga. Karena kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Saat ini Tuhan, ibadah kami ya Tuhan sekaligus memperingati kelahiran Tuhan di dunia ini. Amin. Karena kasih-Mu ya Tuhan yang tidak terbatas ya Tuhan bagi kami semua. Dengan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau Immanuel ya Tuhan, Allah bersama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, besar kasih-Mu atas kehidupan kami, yang Engkau senantiasa memelihara kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua karena pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Kau memberkati hamba-Hamba-Mu ya Tuhan yang sudah Kau memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa di surga. Urapi mereka lebih lagi dengan urapan Roh Kudus-Mu untuk menjadi alat-Mu yang heran. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kembali kami yang mau menerima berkat firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Untuk khusus hamba dengan kuasa darah-Mu dan hikmat akal budi daripada-Mu ya Bapa. Agar setiap firman apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dalam kebenaran firman-Mu yang dapat menguatkan iman kami Tuhan, yang dapat memperbarui hati kami ya Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Urani juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu agar kami dapat mengerti ya Tuhan kebenaran firman yang kami terima pada pagi hari ini dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik untuk bungkus ruang ini dengan kuasa darah-Mu, segala kuasa iblis roh jahat yang berusaha mengganggu dalam kami menerima berkat Tuhan. Kami mau tolong, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirman bagi kami siap menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Mari sudah kasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya. Kita katakan ayat al-wasana. Saudara kasih dalam Tuhan, ya. Ternyata pada waktu Tuhan Yesus lahir, pada malam itu sudah kasih dalam Tuhan, melalui pemberitaan malaikat Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan, ya, di sana mengungkapkan apa yang tujuan dari Tuhan Yesus lahir ke muka bumi ini, sudah kasih dalam Tuhan, di mana Allah menjadi manusia. Ada dua hal sudah kasih dalam Tuhan. Pada malam Natal itu malaikat Tuhan mengungkapkan apa yang akan Tuhan Yesus lakukan bagi umatnya, bagi saudara dan saya. Untuk itu saudara kasih dalam Tuhan, saya akan ambil firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan 14. Ya. Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan 14. Kalau sudah dapat, mari saudara kita berdiri bersama-sama. Saya akan bacakan buat saudara, biar Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh dalam setiap pribadi kita. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-10 sampai 14, firman Allah berkata begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud.
Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Silakan. Sudah kasih dalam Tuhan. Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan, saudara? Sudah dikatakan oleh malaikat Tuhan. Ya. Ada dua hal sudah kasih dalam Tuhan. Malaikat itu berkata bahwa sesungguhnya mereka membawa berita yang besar bagi seluruh bangsa. Ya, sudah kasih dalam. Kalau bicara seluruh bangsa berarti seluruh dunia, sudah kasih dalam Tuhan. Bagi seluruh dunia. Yang pertama di dalam ayat 11, saudara, berita besar itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang ditekankan, saya mau tekankan di sini, juru selamat. Sudah kasih Tuhan. Mau menyelamatkan manusia. Kenapa firman Tuhan katakan, sudah kasih Tuhan, ini adalah berita besar? Karena malam ini lahir juru selamat. Ya, sudah kasih Tuhan. Kenapa berita besar, sudah kasih Tuhan? Sebab pada waktu itu, sudah kasih Tuhan, sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum Allah menjadi manusia, semua manusia semua menuju maut. Kalau Tuhan Yesus tidak datang, dia tidak lahir, semua manusia masuk neraka. Karena firman Allah katakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia sudah berbuat dosa dan akibatnya adalah maut. Sudah kasih dalam Tuhan. Awal pertama Allah menciptakan manusia, sudah kasih dalam Tuhan, untuk tinggal bersama-sama dengan Allah. Tinggal di dalam sorga. Taman Eden itu adalah sorga pertama Allah ciptakan. Di mana dia ciptakan manusia Adam dan Hawa tinggal di sana. Dan sudah kasih dalam Tuhan, saya sering katakan, selama Adam dan Hawa tinggal bersama-sama Tuhan di dalam Taman Eden, tak kala Adam dan Hawa tidak melanggar firman Allah, sudah kasih dalam Tuhan, Adam dan Hawa tidak tahu apa itu penyakit, apa itu hidup kekurangan, apa itu sakit hati. Mereka tidak tahu, mereka tidak alami. Selama mereka taat memuliakan Allah, mereka senang di sana, di Taman Eden. Sudah kasih dalam Tuhan. Tetapi Adam dan Hawa tidak taat sama Tuhan. Akibatnya, sudah kasih dalam Tuhan, ya, dosa merajalela. Tuhan berusaha, sudah kasih dalam Tuhan, setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, diusir dari Taman Eden, Allah berusaha menyelamatkan, mengembalikan manusia supaya hidup benar di hadapan Allah. Ya, dia binasakan semua manusia melalui air bah. Sudah kasih dalam Tuhan, dia pilih satu keluarga Nuh. Allah memulai dengan Nuh, sehingga melalui keturunan Nuh menjadi orang-orang yang taat. Itu tujuan Allah. Tapi lagi-lagi, sudah kasih dalam Tuhan, manusia keturunan Nuh selanjutnya menyakiti Tuhan. Allah tetap ingin menyelamatkan manusia. Allah memulai dengan satu umat. Allah pilih Abraham dengan Sarah. Dia mulai dengan bangsa Israel, umat Allah. Tapi lagi-lagi Israel gagal untuk mentaati. Dan itu sebabnya, sudah kasih dalam Tuhan, firman Allah katakan, semua manusia sudah berbuat dosa, akibatnya maut. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, satu-satunya jalan, sudah kasih dalam Tuhan,
Harus ada manusia yang tidak berbuat dosa, yang tidak ada dosanya, mau menanggung dosa-dosa manusia yang lain. Dan sudah kasih dalam Tuhan, pada waktu itu semua manusia sudah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Nah, satu-satunya jalan adalah Allah harus berkorban. Allah harus menjadi manusia. Sehingga sudah kasih dalam Tuhan, tatkala Allah menjadi manusia melalui kelahirannya 2000 tahun yang lalu yang kita peringati hari ini, sudah kasih dalam Tuhan, manusia Yesus itu manusia 100%, tidak ada dosa. Nah, itu sebabnya sudah kasih dalam Tuhan, Allah berkorban, Dia berikan anaknya yang tunggal. Dalam hal ini juga tatkala Yesus hadir di muka bumi, Yesus harus berkorban untuk menanggung dosa-dosa manusia, menanggung dosa-dosa saudara dan saya. Itulah yang dikatakan. Malaikat katakan, aku mau berita besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir juru selamat. Sudah kasih Tuhan. Kenapa dikatakan kesukaan besar? Karena Allah mau menyelamatkan manusia melalui kelahiran Yesus. Dan sama-sama kita tahu sudah kasih dalam Tuhan. Ya, akhirnya Yesus disiksa, dihina, akhirnya mati di atas kayu salib. Tujuannya saudara kasih dalam Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Nanti saudara di rumah baca Yesaya pasal 53 dari ayat 1 dan selanjutnya. Saudara akan bisa melihat di sana kenapa Yesus disiksa. Di dalam Yesaya 53 itu dikatakan, Dia dihina, Dia disiksa, dipukuli, Dia begitu menderita karena menanggung dosa-dosa saudara, menanggung kejahatan manusia. Di sana juga dikatakan melalui penderitaannya Dia mau menyembuhkan manusia. Itu ada di dalam Yesaya 53. Ya, nanti di rumah saudara lihat di sana. Kenapa Yesus harus alami? Itu sudah dinubuatkan dari perjanjian lama Yesaya 53 dan itu terjadi nanti ribuan tahun kemudian. Allah sudah kasih tahu. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada jemaat Tuhan GSPD di Jamblang, maka Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah kasih dalam Tuhan. Memang Yesus sudah menderita. Dia sudah menanggung dosa-dosa semua manusia di atas kayu salib. Tetapi sudah kasih dalam Tuhan. Bukan berarti lalu semua manusia diselamatkan. Tidak. Karena Yohanes 3 ayat 16 katakan, hanya barang siapa yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, merekalah yang diselamatkan. Matius 7 ayat 21 yang sering saya suka katakan. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Ya, pendeta kita sendiri kalau kita berdoa, Tuhan, Tuhan. Tapi itu perkataan Yesus sendiri. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, manggil Yesus Tuhan, akan diselamatkan masuk surga. Tidak. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Hanya mereka yang melakukan firman Allah. Mereka itulah yang masuk surga. Itu saudara kasih dalam Tuhan. Ya, tanamkan ini. Ini berita pertama. Yaitu sudah kasih dalam Tuhan. Berita pertama untuk manusia pada akhirnya. Akhir hidupnya. Yaitu kalau kita dipanggil, sudah kasih dalam Tuhan, dipanggil Tuhan, diselamatkan. Masuk surga. Berita pertama untuk nanti saudara, sesudah kita dipanggil Tuhan, diselamatkan. Tetapi tanamkan sudah kasih dalam Tuhan. Sekali lagi firman Allah katakan, tidak semua orang
yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Sudah kasih dalam Tuhan. Tanamkan ini, sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa, yaitu melakukan firman Allah, sudah kasih dalam Tuhan, mereka itulah yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Berita yang kedua, di dalam ayat 14. Firman Allah berkata begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini berita kedua, saudara, yang Tuhan Yesus mau lakukan setelah dia lahir, yaitu sudah kasih dalam Tuhan, damai sejahtera di bumi. Saudara, damai sejahtera di bumi. Ini untuk kapan? Bukan nanti kalau dipanggil. Ini dikatakan di bumi. Jadi ini akan terjadi tatkala saudara dan saya masih hidup. Seperti saat ini. Sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Jadi tatkala Yesus lahir, saudara, ini rancangan yang Tuhan mau lakukan. Selain kita diselamatkan masuk surga, tapi juga Tuhan tahu kebutuhan kita. Tatkala kita masih hidup di muka bumi ini, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan firman Allah katakan, Dia sudah sediakan damai sejahtera. Dan saya mau katakan, sudah kasih dalam Tuhan, apa yang kita butuhkan di muka bumi ini, semuanya ada di dalam damai sejahtera. Coba nanti saudara di rumah, ya, buka kamus bahasa Indonesia. Kemarin saya bilang, Fani, tolong kamus bahasa Indonesia, damai itu apa? Di sana dikatakan damai itu tentram, tidak ada sakit hati, tidak ada kekesalan. Sudah kasih dalam Tuhan. Jadi indah damai. Hubungan satu sama lain itu damai. Itu yang Tuhan sediakan. Sudah kasih dalam Tuhan. Tidak ada sakit hati. Sesama kita saling membangun. Dan sejahteranya sudah kasih dalam Tuhan. Tahu sejahtera itu? Pengertian pertama adalah selamat. Yang kedua adalah tidak kekurangan satu apapun. Dan yang ketiga, damai sejahtera itu hidup makmur. Sudah kasih dalam Tuhan. Hidup tidak kekurangan. Nah, coba saudara renungkan. Ya. Yang Yesus lakukan, sudah kasih dalam, Dia juru selamat, mau menyelamatkan manusia untuk masuk surga pada akhirnya. Tatkala kita dipanggil Tuhan. Tetapi Allah tahu, sudah kasih dalam Tuhan, bukan cuma surga Dia sediakan buat kita, tetapi Allah tahu kita butuh. Tatkala kita hidup di dunia ini, banyak kebutuhan kita. Dan saya katakan tadi, saudara boleh sebutkan apa saja kebutuhanmu, semuanya ada di dalam damai sejahtera. Itu sudah kasih dalam Tuhan. Ya, tidak kekurangan satu apapun. Sudah kasih dalam Tuhan. Hidup makmur. Hubungan sesama indah, itu di dalam damai. Tidak ada sakit hati, tidak ada saling menyakiti. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Oleh sebab itu mari sudah kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya dalam Yohanes 10 ayat 10 Tuhan Yesus berkata, Aku datang agar supaya jemaat Tuhan di GSPD Gamblang hidup di dalam segala kelimpahan. Itu yang Tuhan mau lakukan. Karena itu sudah dikasih tahu sama malaikat Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Yesus datang untuk agar supaya saudara dan saya hidup di dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan. Bukan cuma kelimpahan soal sukacita, tapi kelimpahan di dalam segala hal. Tidak kekurangan. Itulah sejahtera. Roma 8 ayat 32. Firman Allah katakan apa? Sudah kasih dalam Tuhan. Allah
Anaknya saja satu-satunya yang paling berharga dia korbankan buat saudara dan saya. Apalagi yang lain katanya. Ya, coba tolong bacakan ayat itu Stefanus. Roma 8:32. Roma pasal 8 ayat 32. ayat ke-32 firman Tuhan berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bersamaan saudara dan saya terima Yesus, berarti sudah kasih dalam Tuhan, ya, kita menerima segala sesuatu. Sudah kasih dalam Tuhan. Menerima segala sesuatu. Sudah kasih dalam Tuhan. Untuk lebih jelas lagi kita lihat doa Paulus buat jemaat Tuhan di dalam Efesus 1 ayat 16 sampai dengan 22. Ya, nggak usah baca ayat, nanti baca di rumah saja. Firman Tuhan itu berbunyi begini. Paulus berkata begini, aku berdoa senantiasa ingat kamu di dalam doa-doaku. Doa Paulus itu apa saudara? Doa Paulus buat saudara dan saya, dia berkata agar supaya Allah membuka mata rohani kita sehingga kita bisa mengetahui, bisa melihat apa saja yang terkandung tatkala saudara dan saya terima Yesus. Tatkala kita terima Dia, apa saja yang terkandung, bukan cuma surga. Ayat itu lanjut kata, segala kekayaan, segala kemuliaan Allah sediakan bagi jemaat Tuhan. Itu ayat itu. Paulus bilang, saya berdoa buat jemaat Tuhan supaya Tuhan membuka mata rohani kita sehingga kita bisa melihat di dalam penglihatan segala sesuatu yang Allah sudah sediakan buat saudara. Tatkala kita terima Yesus, apa saja yang kita terima yang ada di dalamnya. Segala kekayaan, segala kemuliaan sudah kasih Tuhan. Ayat itu nggak berhenti situ, saudara. Tadi saya katakan sampai 22. Dilanjutkan surga kasih Tuhan. Firman Tuhan itu berkata begini, segala sesuatu yang dapat disebut namanya. Ini sering saya katakan. Segala sesuatu yang dapat disebut namanya. Semua masalah yang kita alami ada namanya. Sudah kasih ya. Masalah anak, masalah usaha, masalah apa lagi saudara. Pokoknya ada namanya. Dan semua penyakit, kan ini seringkali menjadi masalah kita, penyakit. Semua penyakit ada namanya. Sampai virus yang terbaru sudah ada namanya. Virus apa itu yang sedang merajalela katanya. Ada namanya. Apa maksudnya saudara? Firman Tuhan kata, segala sesuatu yang dapat disebut namanya sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Di bawah kaki Kristus. Loh, ada hubungan apa? Itu masalah, semua penyakit ada di bawah kaki Kristus. Ada hubungan apa dengan kita? Coba saudara baca ayat selanjutnya. Di sana dikatakan saudara, Yesus diberikan kepada jemaat Tuhan. Dia adalah kepala. Saudara dan saya adalah tubuhnya. Pertanyaannya begini, kalau kaki ada di kepala atau di tubuh saudara? Di tubuh Yesus, kaki tubuh. Berarti ada di bawah kaki kita. Segala sesuatu yang dapat disebut namanya, semua masalah, semua sakit penyakit ada di bawah kaki saudara. Ini firman Allah. Sudah kasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan kasih di bawah kaki. Kalau ada masalah diinjak-injak dalam nama Yesus. Seringkali sudah kasih dalam Tuhan, masalah kecil kita taruh di kepala, jadi puyeng dan ini. Sudah saya bilang Tuhan, sakit hati, tidak mau memaafkan. Wah, sudah dikuasai. Tuhan bilang, sudah kaki-kaki kok kurang diinjek aja, kita pindahin ke kepala. Penyakitnya sebenarnya cuma ringan, batu ringan, sudah kita taruh di kepala, ya tambah berat sudah.
Jadi mari sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Jadi saudara lihat, saudara, tak kala engkau menerima Yesus, segala kekayaan kemuliaan Tuhan sudah sediakan buat saudara dan sebagai orang percaya. Dan lebih daripada itu, semua masalah yang kita akan alami di dalam hidup ini, menjalani hidup, semua kita akan alami masalah. Kita akan alami penyakit. Tetapi Tuhan sudah taruh itu di bawah kaki kita. Sudah kasih dalam Tuhan. Haleluya. Tanamkan ini, sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Tujuan Yesus lahir untuk ini. Sudah dikatakan. Damai sejahtera di bumi. Tapi bukan berarti sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Apa yang Yesus sudah lakukan, sudah dikatakan malaikat bahwa damai sejahtera di bumi itu akan dialami semua manusia. Seperti tadi, keselamatan itu ya, Tuhan sudah kerjakan. Tapi tidak untuk semua. Hanya bagi mereka yang percaya. Melakukan firman. Begitu juga dengan damai sejahtera. Firman Allah katakan bagi siapa, saudara? Bagi orang yang berkenan kepadanya. Tanamkan ini. Kalau engkau belum alami damai sejahtera itu, tidak kekurangan apapun, tentram, aman, damai, sudah kasih dalam Tuhan. Ya, coba renungkan. Hidup saya ini berkenan sama Tuhan kan? Yang berkenan sama Tuhan itu yang bagaimana sih? Kisah Rasul pasal 13. Sudah kasih dalam Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul pasal 13. Coba tolong Stefanus buat tolong bacakan ayat 22. Kisah para Rasul pasal 13. Ayat 22. Bagian B-nya saja. Ayat 22 bagian B. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Firman Tuhan katakan, orang yang berkenan sama Tuhan itu orang yang banyak. Aku telah mendapat Daud, anaknya Isai, seorang yang berkenan kepadaku. Yang ngomong ini Tuhan, berkenan kepada Allah, sebab dia melakukan kehendak Allah. Saudara yang kasih Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan Yesus sediakan hanya untuk mereka yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana orang yang berkenan kepada Tuhan? Orang yang melakukan kehendak Allah. Bagaimana orang yang masuk surga? Mereka yang melakukan firman Allah, kehendak Allah. Sama. Mari sudah kasih dalam Tuhan. Tanamkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau alami tujuan dari kelahiran Yesus di muka bumi ini, yaitu supaya nanti kita akan masuk surga. Dan tak kala kita masih hidup di muka bumi ini, kita dapat damai sejahtera. Sudah kasih dalam Tuhan, tidak ada jalan lain. Ya, sudah kasih dalam Tuhan. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah. Sudah kasih dalam Tuhan. Paksakan diri kita lakukan firman Allah. Itu yang sering saya suka katakan sama jemaat Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan kalau habis ibadah, paksakan dirimu untuk lakukan firman. Ya, kalau kita tidak paksakan, sudah kasih dalam Tuhan, kita tidak akan melakukannya. Sudah kasih. Dan sudah kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah berikan kemampuan bagi kita. Ya. Tidak mungkin sudah kasih dalam Tuhan, ya. Tuhan yang kita harus melakukan firman Allah. Kalau Allah meminta kita lakukan, berarti semua manusia bisa lakukan itu. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan saudara dan saya. Tidak mungkin Allah akan meminta sesuatu kepada kita yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Tidak. Karena Dia yang menciptakan kita. Karena Dia menciptakan kita, Dia tahu persis keadaan kita, siapa kita. Jadi tak kala Dia meminta kepada kita melakukan, semua kita bisa lakukan. Kalau tidak lakukan, ya memang saya tidak mau lakukan. Jadi kitalah yang tidak mau lakukan.
Kalau Allah sudah berikan kemampuan bagi kita untuk melakukan. Karena firman Allah katakan, firman-Ku itu tidak berat, ringan adanya. Mungkin saudara, berat. Kalau saya lihat sudah kasih lampu dalam firman Allah, mungkin yang paling berat ya Abraham, anak satu-satu diminta persembahan. Kalau Abraham mungkin punya 10 anak, oke lah, nggak apa-apa. Ini cuma satu-satunya. Tapi pertanyaan, kenapa dia lakukan? Apa dia tidak sayang? Dia sayang. Sudah kasih, tapi dia percaya kepada Allah. Itu dari Tuhan. Ishak itu dari Tuhan. Kalau Allah meminta, ya saya kasih. Memang ada peperangan, sudah kasih. Di dalam kita mau melakukan firman Allah, tidak walau langsung kita bisa, tidak. Ada peperangan di sini. Apalagi kalau kita ini dikuasai keinginan daging. Pikiran kita dikuasai keinginan daging. Hal sepele saja, ampuni dia, maafkan dia. Kan gampang sebenarnya memaafkan, mengampuni seseorang. Tapi kenapa kita tidak bisa mengampuni? Karena pikiran kita dikuasai keinginan. Bagaimana mengampuni? Saya baik sama dia, dia bikin sakit hati sama saya. Mestinya dia yang meminta maaf sama saya, bukan saya. Tuh, saudara. Padahal itu sepele. Ya, memaafkan, mengampuni. Cuma karena kita ini dikuasai keinginan daging. Nah, itulah yang membuat kita tidak bisa melakukan firman, sekalipun firman Tuhan itu remeh. Memaafkan, mengasihi, itu gampang. Sudah kasih. Ya. Oleh sebab itu mari sudah kasih dalam Tuhan. Kita lakukan firman Allah dan kita akan alami apa yang tujuan Yesus lahir ke muka bumi, itu akan kita alami. Tatkala kita dipanggil, malam ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat menyelamatkan kita masuk surga. Di dalam ayat 14, damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkata. Itu saudara, untuk saat ini kita hidup masih di muka bumi ini. Nah, itu yang Tuhan sediakan, damai sejahtera. Sudah kasih Tuhan. Jadi Allah tidak pernah membiarkan kita. Satu contoh, tak kala Allah mau menyelamatkan bangsa Israel, sudah kasih dalam Tuhan, Allah sudah sediakan tanah Kanaan yang begitu luas, begitu subur. Sudah kasih dalam Tuhan, dan Allah suruh mereka pergi. Allah pilih Musa memimpin mereka. Allah tidak biarkan. Allah tahu kemampuan mereka. Itu sebabnya Allah sertai mereka. Pada siang hari, tiang awan menaungi mereka. Kepanasan. Kalau di padang belantara kalau panas, wah, tidak ada tempat berteduh. Itu sebabnya Allah sertai. Tiang hari merupakan tiang awan, melindungi mereka dari sengatan matahari. Pada malam hari, tiang api. Allah menyertai mereka melalui tiang api, menghangatkan mereka pada belantara. Kalau dingin ya dingin. Itu sebabnya Allah menghangatkan. Di dalam perjalanan mereka banyak mengalami masalah. Laut menghalangi mereka, musuh menghalangi mereka, tapi karena Allah menyertai mereka, laut tidak ada masalah, terbelah laut. Tidak ada air, dari batu gunung keluar air. Tidak ada makanan, dari langit keluar makanan. Itu saudara. Allah tahu kebutuhan saudara. Sementara kita hidup di muka bumi ini, Allah tahu. Dan Allah sudah siapkan damai sejahtera. Sebutkan apa saja yang saudara butuhkan di bumi ini, dan saya mau katakan semuanya ada di dalam damai sejahtera. Allah sudah sediakan. Kalau kita belum alami, hari sudah kasih, karena firman Allah katakan hanya mereka yang berkenan kepada Allah, itulah yang akan alami damai sejahtera. Hanya mereka yang percaya kepada Yesus, mereka lah yang masuk surga. Jadi dua-dua ini sudah kasih dalam Tuhan untuk kekekalan, dan untuk saat ini adalah melakukan firman. Sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan sendiri berkata, kalau saudara baca dalam Yohanes 14 ayat 15-16, di sana katakan, jikalau kamu percaya kepadaku, mengasihi aku, lakukan firman Allah.
ayat 21 dan 23 berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu lakukan firman, maka aku dan Bapa akan tinggal bersama. Coba saudara renungkan kata-katanya. Kalau kita lakukan firman Allah, Tuhan Yesus katakan, maka Bapa Allah dengan Yesus sendiri, pribadi Yesus, akan hadir terus di dalam rumah tangga saudara, akan hadir terus di dalam hidup saudara. Pertanyaannya, kalau dia ada di dalam rumah tangga kita, dia ada di dalam usaha kita, dia ada di dalam hidup kita, orang berniat jahat sama kita bisa kan? Tidak mempan, karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Sudah kasihkan Tuhan. Di dalam perjalanan kalau Tuhan ada, mengalami kesalahan atau tidak. Jadi kuncinya semuanya adalah melakukan firman. Sudah kasih dalam Tuhan. Haleluya. Pada waktu sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kelahiran Tuhan Yesus Kristus sudah kasih dalam Tuhan, ya, ada dua macam orang yang percaya, tapi bersangat bertentangan. Yang satu mengalami penjumpaan dengan Yesus dan mereka mengalami pemeliharaan Tuhan, tetapi orang percaya yang kedua tidak mengalami apa-apa. Sudah kasih dalam Tuhan. Siapa mereka? Yang pertama, orang Majus dan gembala-gembala. Allah berbicara kepada orang Majus melalui apa? Melalui bintang. Pengetahuan orang Majus tahu ada raja yang baru lagi. Sudah kasih dalam Tuhan. Dan mereka ambil keputusan, ayo pergi. Sudah kasih, bukan dekat, sudah kasih dalam Tuhan. Perjalanan yang jauh, mereka harus tinggalkan istri, anak, pekerjaan. Tapi orang Majus mau untuk bertemu dengan Yesus. Gembala-gembala, malaikat datang, pada malam ini telah lahir bagimu, engkau akan mendapatkan seorang bayi dibungkus dengan kain lapin dan terbaring dalam palungan. Gembala-gembala itu orang yang tugasnya jaga binatang, binatang bosnya, bukan binatangnya mereka, domba-domba mereka bukan. Sudah kasih Tuhan, pasti mereka sama-sama, itu ada malaikat katakan, iya ada lahir, Tuhan lahir. Ayo, mungkin yang lain bilang, bagaimana dengan domba ini? Nanti kalau kita pergi dimakan sama binatang buas gimana? Sudah kasih, pasti ada begitu. Tetapi saudara, mereka silakan aja. Yang penting mereka mau lakukan apa yang malaikat katakan. Dan mereka pergi melihat. Dan firman Allah katakan sudah setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka pulang dengan penuh sukacita. Mereka menyanyi bersorak-sorak. Gembala-gembala begitu juga dengan orang Majus. Tetapi orang percaya yang kedua siapa? Herodes dengan ahli Taurat. Waktu orang Majus datang mau bertanya, di mana raja baru lahir? Lalu Herodes panggil ahli Taurat. Sini, saya mau tanya, di mana di dalam firman Allah katakan ada raja baru lahir? Ahli Taurat bilang, di Bethlehem, di tanah Yehuda, di sana dia akan lahir. Mereka tahu, tapi mereka tidak lakukan. Bahkan Herodes maupun mereka tidak alami apa-apa. Mereka tahu firman Allah. Mari sudah kasih dalam yang membuat kita menjadi beda dan mengalami semua janji-janji Allah. Damai sejahtera itu akan kita alami, surga itu akan kita alami kalau kita percaya dan melakukan firman Allah. Sudah kasih dalam. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Sudah kasih dalam. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan cintai. Ya, saya mau bawa sudah kasih dalam Tuhan juga soal firman Allah katakan bahwa dia lahir di kandang, dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Kandang itu sama-sama kita tahu, ya sudah kasih dalam Tuhan. Kalau dulu di daerah Kelenteng sana di belakang itu sudah kasih dalam Tuhan, 4 kandang babi banyak.
Om Tiongsi punya kandang di sana. Sudah kasih, saya suka ke sana. Wah, udah deh. Namanya kandang. Bisa bayangkan seperti itulah, sudah kasih kandang. Tuhan Yesus lagi di sana, tempat makan bang, makanan binatang di situ. Tuhan Yesus ditaruh di situ. Sudah kasih dalam Tuhan. Tetapi seiring waktu, sesudah Yesus lahir di sana, hadir di sana, seiring waktu sudah kasih dalam Tuhan. Setelah Tuhan Yesus tidak ada lagi di kandang, maka orang-orang ya membersihkan kandang. Kalau sekarang sudah mau pergi di Israel, saudara akan dapatkan tempat di Israel satu gedung yang mega luar biasa, indah, mulia. Dan sudah kasih tahu Tuhan, tempat itu menjadi sumber berkat dari Israel. Semua orang Kristen di dunia ke sana. Kan kalau mereka masuk ke Israel kan pasti bayar. Mereka bawa berkat. Sudah kasih dalam Tuhan. Sudah bisa menarik sesuatu yang saya sampaikan ini. Sudah kasih dalam Tuhan. Hidup kita itu bagaikan kandang. Yang Yesaya katakan, dari ujung rambut sampai telapak kaki bagaikan bisul-bisul yang bau di hadapan Allah. Itulah hidup kita. Kotor. Tapi dia ada. Dia tinggal di dalam kita. Matius 28 itu, aku menyertai kau sampai ke segala. Dia tinggal di dalam kita. Tujuannya apa? Supaya melalui kehadirannya sudah kasih dalam Tuhan. Saya tadi katakan kandang itu menjadi bersih, dibangun itu bukan Tuhan yang bersihkan, bukan. Tuhan pernah lahir di sana. Tetapi sudah yang akhirnya setelah Tuhan Yesus tidak ada di kandang, oranglah yang bersihkan, oranglah yang bangun itu. Begitu juga sudah bisa dengan hidup kita. Bukan Tuhan yang membersihkan. Tak kala dia ada, firman yang ada dalam hidup kita, sudah kasih dalam Tuhan, kitalah yang harus membersihkan hidup kita. Coba tolong baca sudah dalam Tuhan. 1 Petrus pasalnya yang pertama sudah kasih dalam Tuhan, ya. 1 Petrus yang ayat coba ayat 22 coba. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Iya, coba. Firman Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu. Ya, terus. Oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Firman Allah katakan apa, saudara? Kamulah dengan firman yang kita terima, saudara. Dengan firman itu kita membersihkan hidup kita. Haleluya. Kamu telah menyucikan dirimu dengan firman yang kamu sudah terima. Kandang menjadi mulia karena ada orang-orang yang membersihkan. Begitu juga sudah kasih dalam tujuan Tuhan, dia hadir dalam hidup saudara dan saya, tidak lain supaya melalui kehadirannya kita bersyukur, kita bersihkan hidup kita. Kita bangun hidup kita. Sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Di dalam Kolose atau Efesus dikatakan, kamu telah menerima Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, hendaklah kamu tetap di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Maksudnya apa, sudah kasih? Kita tetap di dalam Dia. Kalau kita tetap di dalam Dia, sudah kasih dalam Dia, itu nggak kelihatan. Ya, bisa kelihatannya kamu dibangun di atas Dia. Jadi apa yang keluar dari kita itu yang kelihatan. Kelihatan, oh dia ada Tuhan. Jangan kita cuma mengaku-ngaku kita ini hamba Tuhan, kita ini orang percaya. Tapi bisa kelihatan itu tatkala kita bangun hidup kita sesuai kehadirannya dalam hidup kita, itu baru kelihatan. Ya, tatkala kita mengasihi, gampang mengampuni, sudah kasih dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, itu kelihatan. Hendaklah kamu tetap di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kalau tetap di dalam Dia nggak kelihatan. Tapi yang kelihatan tatkala kita dibangun. Yang keluar dari hidup kita adalah firman.
Sudah kasih dalam Tuhan ini firman Allah. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, sadarilah. Jadi Tuhan Yesus datang bukan cuma untuk kita diselamatkan masuk surga, tetapi Dia datang untuk kebutuhan kita yang kita butuhkan sementara kita hidup saat ini. Semuanya disediakan. Untuk kita bisa mengalami, tergantung pribadi kita. Sudah kasih. Saya tidak bisa memaksakan anak saya. Mungkin kalau saya ngomong, ya iya. Tapi sudah kasih belum tahu ya, dia mau lakukan atau tidak. Jadi keselamatan itu, untuk menerima janji-janji Tuhan itu tergantung pribadi masing-masing. Tatkala kita dengar firman Tuhan, sudah kasih adakah dengan firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, Yesus yang ada dalam hidup kita, lalu kita bersihkan hidup kita. Sudah kasih Tuhan, kita bangun hidup kita. Kalau itu kita lakukan, itulah yang mendatangkan berkat. Tiap-tiap hari berkat Tuhan mengalir dalam hidup. Seperti Israel, dengan kandang yang jadi mulia. Sudah kasih Tuhan, bukan lagi kandang, seluruh umat Kristen yang ada di dunia menuju sana. Semua mata mereka, tatkala mereka dapat berkat, mereka menuju ke sana. Dengan menuju sana kan berarti income bagi bangsa Israel. Begitu juga dengan kita, saudara. Itu tujuan Allah. Dia hadir dalam hidup kita dengan tujuan tatkala kita membersihkan hidup kita melalui kehadirannya dalam hidup kita, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir di dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih. Itulah berita Natal, sudah kasih dalam Tuhan. Ya, haleluya. Telah lahir bagimu juru selamat. Ya, itu untuk nanti menyelamatkan kita masuk surga. Tetapi di ayat 14 katakan sudah kasih dalam Tuhan. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan untuk saat ini. Saat kita hidup saat ini. Damai sejahtera Allah sudah sediakan. Tapi untuk mengalaminya kembali pada masing-masing kita. Sudah kasih dalam. Ada kita mau membersihkan hidup kita melalui kehadirannya, maka kita akan melihat damai sejahtera Tuhan akan melimpah, membanjiri hidup saudara dan saya, rumah tangga kita, usaha kita. Terima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan, dan selanjutnya tergantung kita. Firman Allah itu bukan sekedar menjadi pengetahuan, bukan. Firman Allah itu untuk dilakukan. Sudah kasih dalam Tuhan. Ya, kalau kita lakukan firman Allah, sudah kasih dalam Tuhan, kita akan melihat damai sejahtera Allah menjadi bagian kita. Kinatakan ayat sana. Kinatakan ayat sana. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Firman-Mu sudah disampaikan Bapak. Dan kami percaya Tuhan akan menjamah setiap kami. Kinatakan ayat sana. Sehingga benar-benar hari ini berkat Natal menjadi bagian dari seluruh jemaat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kinara lawasana ina dalam malaman. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Kinatakan ayat lawasana. Nanti Ibu Rolin maju ke depan untuk berdoa buat firman Allah yang sudah disampaikan. Haleluya. Kinatakan ayat lawasana. Amin. Aku telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, haleluya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih Allahku. Amin. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada
kasih seperti kasih-Mu. Oh amin. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiap-Mu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Pujian syukur kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah Bapa kami yang kekal, Allah yang suci dan mulia, Allah yang tak terbatas kuasanya di dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan memberi kekuatan baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kami menyadari tanpa firman-Mu di dalam kehidupan ini, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Amin, Tuhan. Siapakah kami Tuhan Yesus? Haleluya. Kami adalah makhluk ciptaan dan Engkau adalah Sang Khalik Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa atas kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, beri hati yang lembut di dalam kehidupan kami. Di dalam kami Tuhan Yesus mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan akan firman-Mu dan kami yakin dan percaya semua kami Tuhan Yesus yang ada di tempat ini Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Apa yang Kinatakan ayat kehidupan kami dapat kami lakukan Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau di dalam kehidupan ini. Banyak pencobaan, banyak tantangan, banyak pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami perlu akan Engkau Tuhan. Amen. Kami perlu akan damai sejahtera yang daripada Haleluya. perlu kekuatan dan kuasa. Amin. Amin. Dalam nama Yesus. Kami Bapa, dan pada saat ini Tuhan berita Natal Engkau sudah sampaikan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami boleh menyadari bahwa sesungguhnya kami tidak sendirian ada di muka bumi ini Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mempunyai keluarga, sekalipun kami mempunyai banyak teman, tetapi Engkau satu-satunya sahabat kami. Amin. Engkau Amin. Amin. satu-satunya yang sanggup memberkati. Haleluya. Haleluya Yesus. Yang memberikan kami Terima kasih Tuhan. kehidupan batin kami, jiwa kami. Inara lawasana. Inara lawasana. Inara lawasana. Dalam surga, apabila pada saat ini Tuhan, setiap kami jemaat-Mu Tuhan Yesus datang dengan berbagai-bagai pergumulan, datang dengan berbagai-bagai ujian, datang dengan berbagai-bagai pencobaan, tantangan, tekanan yang datang menerpa akan kehidupan kami. Kami mau taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau taruhkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Berikan di atas kami Tuhan Yesus. Kami injak-injak Tuhan akan setiap perbuatan si setan, iblis, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang coba-coba mengancam jiwa, tubuh dan roh kami. Kami menolak di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus memberi kemenangan. Natal yang Engkau berikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, memberikan harapan bahwa kemenangan sudah menjadi bagian kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa di dalam surga, Kau memberkati akan pelayan-pelayan-Mu yang pada saat ini sudah terlibat di dalam pelayanan. Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Ada urapan Allah yang terus menyertai akan kehidupan mereka. Amin. Jadi Tuhan, kami akan mengikuti acara demi acara sebentar Tuhan Yesus. Kau memberikan kesabaran di dalam kehidupan kami jemaat-Mu untuk dapat mengikutinya Tuhan Yesus. Di mana kami mau merayakan Natal bersama-sama Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus dengan penuh kesederhanaan, tetapi tidak mengurangi arti daripada juru selamat itu datang di muka bumi. Amin. Allah pada saat ini yang kami rayakan adalah hari jadinya Tuhan Amin. Yesus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa berkat kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan.
Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu peringatan Natal GSBD Philadelphia Jamlang. Kita akan menyanyikan Malam Kudus. Sebelum itu saya akan panggil ke depan Bapak Ibu Pendeta GSBD Philadelphia Jamlang dan juga Om Tekju, Bapak Tekju, Bapak Esvan, untuk maju ke depan. Saya undang juga Bapak Stefan. Saya undang juga Bapak Edi untuk maju ke depan. Oke, mari kita bersama-sama saudara kita bangkit berdiri. Untuk lampu di bagian jemaat bisa dimatikan. Sama satu lagi, Ibu Wiwin untuk maju ke depan. Dan mari saudara-saudara, lampu yang sudah dibagikan ke setiap saudara-saudara bisa nyalakan saat ini. Biar saudara-saudara juga dapat melihat hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan di depan saudara adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab untuk kehidupan saudara-saudara semua. Bapak Stefan, lagi jadi di atas ya. Mari saudara kita menyanyikan lagu Malam Kudus bagi saya.
Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik dan terlalu baik bagi kami. Tuhan sudah pimpin ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhir. Apapun yang kami lakukan, semuanya hanya untuk keagungan kemuliaan bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima firman. Dan firman berkata bahwa sesungguhnya Tuhan menjadi manusia tidak lain untuk menyelamatkan kami manusia, untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Dan kalau kami masih hidup di dunia ini, Tuhan juga sudah menyediakan yang terbaik bagi kami, yaitu damai sejahtera Allah menjadi bagian kami umat Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Innaka ya lalawasana. Sadarkan kami Bapa, hanya dengan kami berkenan kepadamu, maka kami akan alami semua apa yang firman Allah sudah janjikan bagi tiap-tiap kami. Damai sejahtera Allah akan membanjiri setiap kehidupan kami di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, kalau kami mau pulang sebentar, Tuhan pulang bersama-sama dengan kami. Jauh maupun yang dekat, Tuhan kawali kami dengan malaikat-malaikat daripada-Mu, sehingga kami boleh tiba dengan tiada satu apapun juga di rumah kami masing-masing sepanjang hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, sadarkan kami umat-Mu, sadarkan kami hamba-hamba-Mu Bapa, agar supaya apa yang keluar dari hidup kami melalui cara berpikir kami, perasaan hati kami, perkataan kami, semuanya adalah firman Tuhan. Biar melalui kehidupan kami nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Melalui kehidupan kami jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Inna adalah wasana, inna adalah malam-malam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di mana sebentar lagi kami akan tinggalkan tahun ini, dan kami percaya sebagaimana Tuhan sudah memimpin kami dari bulan Januari sampai saat ini, Tuhan akan memimpin pula kami di tahun 2022 nanti. Di dalam nama Yesus, damai sejahtera Allah menjadi bagian tahun 2022 buat kami umat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami teringat dengan jemaat Tuhan yang sudah membalikan segala ulu hasil perpuluhan yang Tuhan tuntut kepada tiap-tiap kami.
itu menjadi milik Tuhan sesuai dengan janji-Mu Bapa. Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Tuhan curahkan berkat-berkat Tuhan melalui usaha pekerjaan dari setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Semua niat-niat jahat dari orang-orang yang ditunggangi kuasa kegelapan yang berniat tidak baik, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan dapat mengembangkan usaha mereka. Firman-Mu berkata, usaha jemaat Tuhan bukan semakin menurun, tapi semakin naik di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa dan penyembahan kami pada siang hari ini. Dan sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kinatakan ayara lawasana. Kumahana ayara lawasana inarala malamana sandaya. Kinatakan ayara lawasi kumana ayara malamana sandaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kinatakan ayara lawasana. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.